pembisnis itu adalah jalan paling lonely. Karena dia harus berusaha sendiri. Dia menciptakan support system sendiri dan dia harus bisa memotivasi diri sendiri. It's the different dari kita bukan mengurangi value dari selain pengusaha ya. Pada dasarnya semua orang punya value-nya masing-masing. Tapi untuk pengusaha you have to support yourself dulu. Kalau lu aja nggak bisa nge-support diri lu sendiri, siapa yang bakal mau support lu? Orang kadang-kadang kita sukses aja masih dijulitin. Nah, berburu cuan. Wah, luar biasa. Udah selesai. Biasanya kalau tepuk tangan itu ending loh, tapi kok kita terapa sih? Akhirnya ya kita ketemu lagi bersama pemirsa yang ada di mana-mana. Di mana-mana. Balik lagi bareng sama Reza dan Yosi tentunya di sini yang akan memberikan inspirasi, informasi yang sangat insya Allah berharga. Masya Allah, bulan puasa insya Allah ya. Di episode sebelumnya kita kedatangan salah satu perempuan yang hebat. Tentunya kalau berburu cuan pasti kita ngebahas tentang bisnis gitu ya Yosi. Dan kemarin kita tentang sosok perempuan dan hari ini kita kasih yang beda. Kita kasih yang ganteng-ganteng. Wow, anak-anak bukan? Bukan dong. Abang-abang. Ganteng dan pasti ada ilmu yang akan kita dapatkan. Harus banget dong. Untuk pemuda-pemudi di luaran sana. Pokoknya harus menginspirasi banget. Dan hari ini kita kedatangan salah satu guest star pengusaha muda asal dari Lampung. Gitu kan, seorang laki-laki yang bernama siapa Yosi? Kita kedatangan CEO PT Angkasa Yudhistira Travel. Oke, ini dia Kak Yudhistira Kusuma. Luar biasa. Halo Kak Yudis. Halo. Sehat Kak? Sehat dong. Saya. Gimana puasanya Kak? Lancar. Udah putus belum? Udah mokel. Kamu udah berapa kali? Nggak usah ditanya. Oke, Kak Yudis sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa didatangkan langsung dari Swiss ya Kak? Dari Swiss ya? Oh ya dong. Kayak tadi terakhir gue kepoin di Instastory tuh semalam masih sahurnya tuh di daerah-daerah Belanda. Istanbul gak sih? Iya. Istanbul ya kok ini udah nyampe Enggal. Cepet ya ternyata perjalanannya. Ya gimana? CEO-nya luar biasa ya. PT Angkasa Yudhistira Travel gitu kan, ini adalah salah satu perusahaan yang memang bergerak di penyediaan jasa travel gitu ya Kak? Tour and travel. Oke, boleh diceritakan gitu kan di awal-awal kira-kira ini kapan sih berdirinya gitu sampai sekarang di 2024 ini sudah berapa lama? Mulai dari kapan Kak Yudis merintis usaha di bidang travel ini? Mungkin lebih ke ini ya, apa yang melatar belakang? Boleh. Ya, wow, luar keren ya. Ya Kak. Ya oke. Jadi sebelum saya jadi pemilik bisnis tour and travel ini, before kita rewind ke beberapa tahun sebelumnya, saya tuh punya bisnis fotografi. Saya seorang fotografer yang juga punya studio foto. Dulu bernama EV Studio. Then seiring waktu berjalan, memang hobi saya juga jalan-jalan. Dan sekarang sudah mencapai di 35 negara. Wow. Karena berangkat dari hobi tersebut, akhirnya saya mendirikan bisnis tour and travel saat ini. Pasti highlight Instagramnya ini udah bendera nih. Lagi. Udah berapa negara tadi senora itu sih. Udah berapa dikunjungin? 35 negara. Kan biasanya cita-cita orang itu kan, gue cita-cita di Instagram highlight gue bendera-bendera negara. Iya. Kalau lo bendera mana lo? Partai mana? Partai Kak kita. Jadi berawal emang lo hobinya traveling gitu ya Kak? Ya, jadi ada sedikit cerita lucu sebenarnya. Berawal gara-gara ibu saya. Itu waktu ketika saya masih jadi fotografer. Saya itu kan udah jalan-jalan ke beberapa negara ya. Kayak waktu itu udah pernah ke Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Korea. The last itu kalau nggak salah ke Turki pada tahun 2015. Itu 2015 saya ke Turki perdana. Which is itu kalau nggak salah dulu harga paketnya 9,9. Untuk saat itu saya masih jadi fotografer. Itu lumayan sih, budgetnya lumayan ya. Tahun 2015 masalahnya ya.
Saya harus menabung 9,9 juta. Itu belum sama exclude-nya lah ya. Dan ibu saya ngomel. Ngabisin duit aja kerjanya gitu kan. Ngabisin duit aja kerja, jalan-jalan terus. Nah, masalahnya saya dan orang tua saya itu punya beberapa prinsip yang berbeda. Karena ibu saya itu orang Lampung sekali, yang mengutamakan rumah, rumah dan harus punya mobil, something like that lah ya. Atau kamu pengusaha, harusnya kamu punya tabungan berbentuk emas, aset-aset yang berbentuk fisik. Sedangkan prinsip hidup saya adalah experience is number one. Jadi pengalaman itu nomor 1 dulu gitu loh. Jadi nggak punya apa-apa dulu nggak apa-apa lah ya. Emang kan masih muda. 35 negara. Pada saat itu ya. Ini prinsip pada saat masih muda saat itu. Saya diomelin lah. Kamu jalan-jalan terus gitu kan. Ngabisin duit aja katanya. Otak ini mikir. Bagaimana caranya saya jalan-jalan tapi tetap dapat duit, menghasilkan uang. Berangkat dari itu, jadi motivasi ibu saya yang ngomel-ngomel itu berubah menjadi bahan bakar saya untuk mendirikan sebuah bisnis ini. Dan tadinya cita-cita saya itu tetap keliling dunia, tapi saya berharap kamera saya yang memberangkatkan saya moto-motoin orang wedding, something like that lah ya. Tapi ternyata jalan ninja saya adalah seorang businessman yang pada akhirnya here we are, kita saat ini sudah udah memberangkatkan lebih dari puluhan ribu orang. Berangkat dari tahun kalau secara PT kita mulai dari 2019, 2018 2019, tapi saya memulainya dari 2016. Which is itu pertama kali saya ngeberangkatin orang itu ke Korea. Dan ada behind story-nya. Dulu kebetulan saya kan agak-agak selebgram ya. Sebelum ada followers berapa ya? Sekarang 7 juta udah centang biru. Ini beli atau enggak? itu yang AYT. Kalau saya sendiri gitu. 20-an Kak gitu ya. Berarti sebelumnya Kak Yudi ini memang sudah terkenal ya. Maksudnya banyak orang yang tahu gitu. Cukup tahu. Tapi waktu itu lebih personal branding aja ya. Waktu itu belum punya bisnis, akhirnya dari foto itu? Dari foto, ya jualan foto lah ya. Jualan foto maksudnya apa yang saya kegiatan sehari-hari dan lain-lain lah ya. Nah dari situ saya ngebuka lah, tertarik. Lagi ada tiket murah nih ke Korea gitu kan. Saya mau ngebuka nih paket ke Korea. Saya buka lah tuh, berharap sekali posting langsung keisi full gitu kan. Betul, keisi full, tapi orang belum pada DP pada saat itu. Kekumpul lah 30 kontak lah. Orang katanya mau ikut sama saya. Katanya mau. Which is hari berjalan terus saya mulailah kita serius ini. Dari 30 orang ini siapa yang mau nge-DP nih? Kita mau berangkat nih, mau pesan tiket. DP, kita tunggu. Dari 30 itu Pance 30 orang itu pance bener. Itu kayak temen kita ajak ke Bali. Tapi cuma alasannya Omdo ngomongnya harus izin sama orang tua, tetangga, nenek, kakek. Banyak ya. Kayaknya harus izin dulu semuanya gitu kan. Belum dapat cuti. Itu alasan orang banyak banget pada saat itu ya. Saya minta akhirnya dari 30 orang itu tinggal tersisa 1 orang. Dan Anda sendiri? Bukan lah. Enggak, itu orang itu tidak kenal. Kalau nggak salah itu dari Kalimantan. Dia kerja di BPJS Kalimantan. Karena tinggal sendirian, yang tersisa yang serius. Akhirnya lo berangkat? Pupus. Enggak dong. Hampir nggak jadi berangkat. Gue pupus. Tapi itu orang yang memotivasi saya untuk menjalankan bisnis ini ya pada akhirnya. Dia bilang, Mas, ini kita jadi gak ke Koreanya? Ini juga agak-agak hopeless kayaknya. Agak krik-krik gitu kan. Kayaknya gak jadi deh Mas. Karena dari yang di grup itu tinggal Mas doang yang mau daftar. Gue jujur lah ya. Daripada gue bilang bakal berangkat ternyata gak berangkat kan. Ya udah akhirnya terjadi akhirnya dia mau bantuin saya. Dia bilang, gini aja deh Mas, aku cariin teman-temanku yang di BPJS juga. Yang mau berangkat ke Korea, nanti Mas tinggal tambahin jumlahnya lagi. Saya cariin 5 orang lagi lah. Bener, dia cariin 4 temennya, ada yang perempuan 2, ada 1 laki-laki gitu-gitu ya. Dari situ jadilah bahan bakar nih. Jadi bahan bakar saya jadi bisa nih, gue bisa nih harus jualan lagi. Kayak kita posting. Pada saat itu saya belum
pintar untuk ini ya marketing ya. Maksudnya Masih membaca strategi ya. marketingnya Iya, itu iya, masih iya. belum paham. Oke. Kita learning by doing ya. Mm-mm. Akhirnya seiring waktu berjalan seminggu 2 minggu kekumpul lah 10 orang. Oke. Dan kita berangkatlah ke Korea. Iya. Pada Korea Selatan atau Korea Utara? Korea Utara aja Korea gimana? Utara ya. Kita ke Korea Selatan. Pulang-pulang sisa satu, sisa dia doang. Makin gak jadi bisnisnya. Jadi berarti berawal dari 2016 itu lah ya. 2015. Berarti waktu itu brandingnya juga kan di sosmed kan Instagram masih kan juga perorangan. belum terlalu ini kan. Masih perorangan, belum dalam manajemen. Manajemen. Dan Oke. susah banget gak sih Kak? Maksudnya di tahun 2015 kan Instagram belum sepopuler sekarang. Betul, tapi enaknya Instagram pada saat itu apa namanya? Sekali kita post itu langsung kelihatan banyak orang. Oke. Beda sama sekarang dibatasin kan. Iya. Nah, secara exposure-nya itu lebih besar. Zaman dahulu. Iya, iya, Jadi iya. kalau kalian yang memulai dari sekarang, ya harap-harap. Tapi aku udah ngerasain ya zaman dulu. Iya. Tahu nih. Nah, itu jadi dari situ tuh kita mulai itu perdana pergi ke Korea Selatan dan sukses. Which is gue pulang dari Korea bawa duit yang duitnya banyak gitu kan. Wow, gue jalan-jalan duitnya banyak ya gitu kan. Dan makin tertarik ya. Makanya kita tertarik itu lah jadi salah satu motivasi. Ya kalau kata orang kejar dulu passion lo. No. Kejar dulu duitnya. Ketika duitnya lo dapat motivasinya itu akan bisa jadi your passion. Oke. Iya loh. Aku baru tersadar loh. Iya, biasanya orang itu kan kalau misalnya mikirnya passion ya, benar. Betul, tapi kalau kita kejar passion doang dan itu tidak ada duitnya itu nggak akan ada bahan bakar. Biasanya berujung jadi cuman sekedar hobi. Hobi mancing, mancingnya nggak akan jadi duit. Tapi ketika itu jadi duit, dia hobi mancing, dia akan bisa mengubah bagaimana perspektif mancing itu bisa jadi duit. Something like that. Oke. Jadi ladang usaha ya. Maksudnya sekali dayung 30 Iya. laut terlampau. 30 Iya, terlampau. Jadi benar mulai sekali. sekarang fokus cari duit. Iya. Iya. Duit adalah number one gitu kan. Pasti yang gak butuh duit. Betul loh. Cuan juga butuh Iya. duit. Betul. Kenapa gak berburu duit sama programnya? Oke, balik lagi dari 2016 terus berjalan gitu kan. Dan siapa sih sosok di belakang lo gitu Kak? Apakah hanya lo bener-bener lo sendiri yang ya gua yang mati-matian gua ngebangun sendiri, dan apa ada sosok mungkin lo bareng sama kawan-kawan lo atau lo dibantu sama orang tua lo atau dengan siapa? Secara founder ini saya sendiri. Bener-bener. Benar-benar sendiri sampai pada pandemik. Nah, Pas pandemik itu gimana tuh? we all of us is surviving. Surviving mode kan. Semua orang kita survive mode. Apapun. Siapapun pasti lagi pada survive lah ya. Then saya cari insight sana sini, saya sempat buka bisnis lain which is itu jauh banget. Kalau sebelumnya itu semuanya adalah hobi saya. Saya sebagai penulis, saya sebagai fotografer, saya jadi tukang jalan-jalan, ini semua hobi. Pas pandemik saya berubah jadi tukang masak. Tukang masak. Oke, lo Which is jualan gue nggak suka makan sebenarnya. Cuman karena ini bisnisnya agak lebih potensial, orang-orang butuh makan kan pas pandemik ya. Ya udah kita buat bisnis makanan catering untuk ke kantor-kantor dan ke rumah-rumah. Dari situ akhirnya menyadarkan gue bahwa kayaknya jalan gue memang harus dari hobi deh. Karena itu berlangsung sekitar 8 bulan yang akhirnya mati lah ya. Bukan mati karena bangkrut, bukan, cuman karena antara effort sama antara pendapatan kayaknya kok nggak seimbang ya. Gue harus bangun pagi-pagi jam 3 untuk belanja. Sedangkan biasanya adalah Gue kan tinggal nunggu nih. Siapa yang mau order ya gitu betul. kan. Kayak gitu biasanya kita terbiasa dengan hobi kita gitu kan. Ini kali ini effort banget ya, mana gue nggak suka makan sebenarnya gitu kan. Nggak hobi makan gitu. Pada akhirnya kita tutup dan itu bisnis bersama bareng 3 teman saya. Tapi kalau untuk bisnis tour and travel, bisnis yang lain-lainnya itu saya sendiri. Benar-benar sendiri. By own. Terus pas pandemik ada teman dekat saya, teman dulu di pesantren. Dia pintar digital marketing. Terus kita kolaborasi sampai pada akhir tahun di 2022 akhirnya kita bagi saham. Akhirnya kepemilikan jadi 2. Berarti gini Kak, pasti kan
dari sebagai owner nih ya, sebagai owner yang usahanya melewati berbagai rintangan gitu kan, tantangan, apalagi keadaan alam yang nggak mendukung gitu. Betul. Ngerasain dong tantangan itu. Nah, cara untuk ngatasinnya itu dari Kak Yudi sendiri gimana sih? Oh ini pembisnis itu adalah jalan paling lonely. Karena dia harus berusaha sendiri. Dia menciptakan support system sendiri dan dia harus bisa memotivasi diri sendiri. It's the different dari kita bukan mengurangi value dari selain pengusaha ya. Pada dasarnya semua orang punya value-nya masing-masing. Tapi untuk pengusaha you have to support yourself dulu. Kalau lu aja nggak bisa nge-support diri lu sendiri, siapa yang bakal mau support lu? Orang kadang-kadang kita sukses aja masih dijulitin. Nah, iya loh, misalnya kita beli mobil baru misalnya atau kantor kita habis kita perbaikin, ada aja yang julit gitu kan. Dia pakai apa? Iya, bener. Apalagi kalau pengusaha makanan kan, udahlah nanti ada tuyul, nah ya kan kayak gitu. maksudnya pakai segala macam ya. Kita salah satu modal paling pertama itu adalah mental. Kita harus bentuk mental entrepreneur. Itu adalah yang paling utama. Jatuh bangun itu biasa. Cuman gimana cara kita bangkit. Dan kita harus tahu siapa support system kita. Itu yang paling Berarti utama. intinya itu lebih ke apa ya? Menuhin diri Sendiri dulu. Ya. Jangan sampai kurang. Apalagi kita kan usaha pengen punya karyawan. Betul. Pengen punya ini itu gitu. Kalau misalkan kita sendiri aja lemes. Nah, betul. Makan karyawan. Benar. Betul. Ada beberapa value yang saya terapin ke karyawan-karyawan saya. Itu saya selalu bertanya, kalian kalau kerja bangun tidur dari kantor, dari rumah, kalian ke kantor itu dengan rasa kayak ngantor lagi, atau senang ya? kalian senang datang ke kantor, oke kita kumpul lagi, kita mau ngerjain kerjaan lagi. Karena itu ada dua hal yang berbeda. Kalau kalian ngerjain dengan setengah hati dan kalian tidak menyukai pekerjaannya, hasilnya juga welcome. Saya buka pintu secara lebar-lebar. Karena gini, kalau kalian cuman ngejar uangnya doang, kalau kalian kerja di Jakarta ada pintu peluang yang jauh lebih besar. Tapi kalau kalian mengejar experience-nya, lingkungan yang suportif, nyaman, here Ayete, welcome to you. Gitu. Ayete Puspa. Nah kayak gitu. Jadi kita selalu menerapkan bagaimana kita bekerja dengan enjoy, bagaimana kita bekerja dengan passionate. Kayak gitu sih. Tapi itu aku setuju sih Kak. Maksudnya kalau untuk bekerja itu kan ya kita ngeluangin waktu dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Betul. Dan gak cuma nyari duit, harus ada yang masuk gitu loh ke diri. Menyenangkan. Ya, benar. Jadi terlepas dari lo betah nggak betahnya di pekerjaan itu, Iya ada momen, iya betul. Ada momen kita juga yang lagi bosen juga wajar lah ya, bosen. Tapi kan masa mau selama-lamanya kita menjalani hidup dengan penuh sesalan, nyesel, males, capek, bukan capek biasa, males, nggak punya gairah hidup gitu ya. Itu menurut saya itu yang perlu diubah mindsetnya. Karena gini. Anggaplah kalian dari 9, tapi ada banyak orang di muka bumi ini start dari jam 7 sampai jam 5, bahkan kadang-kadang lembur, which is lebih dari setengah hari hidup lu itu udah dimakan buat kerja doang. Kalau kerja aja lu nggak bahagia, terus kapan lu mau bahagia gitu loh. Gitu. Jadi kalau prinsip saya bekerja itu dengan senang hati. Kalau dari bekerja aja dengan senang hati, itu akan membuat kalian merasa hidup lebih hidup. Gitu lah. Bermakna lah. Iya, ya. kan kalau kita aja udah di rumah udah di kantor udah capek gitu kan, udah capek, udah lelah, udah nggak bergairah. Pulang ke rumah atau ke kosan itu pasti udah dengan drain energi banget ya. Belum nanti masalahnya di rumah gitu kan. Belum lagi kan ngegabung. Aduh capek banget. Belum lagi nanti ada suara teriakan jangan lupa ini gitu kan misalnya ya kayak gitu. Nah, itu kan jadi kayak kita kapan kita mau enjoy our life doang. Masa kita enjoy cuman di Sabtu dan Minggu doang. Dan Senin yang lebih banyaknya kita lebih tidak enjoy. Makanya
Ini yang lebih banyak capeknya ya. lebih banyak capeknya. Belum tentu Bagaimana Sabtu kalau kita Minggu ngubah? kalau bener belum tentu Sabtu Minggu juga bos tuh nggak rese. Bahagia, biasanya Nah, tidur. Karena udah terlalu drain energi bener kan. udah capek. Energinya udah di bawah. Nggak bahagia Iya. lo gitu kan. Gitu. Meledak. Mesti Jadi meledak. dari awal lo masuk kerja nyampe ini kayaknya nggak ada bahagianya gitu Iya kan. betul. Nah. Jadi Ini jangan contohnya jangan nih, sampai Kak. seperti penonton bayaran. Kan contohnya capek tuh. Oke deh Kak Yudis balik lagi ke apa namanya Yudhistira Travel gitu kan. Ini kan tour and travel gitu. Boleh dok di spill gitu kan melayani perjalanan kemana aja gitu ke negara-negara bagian mana aja. Dan tadi gue sempat lihat di Instagram gitu kan ada hashtagnya adalah trip murah, trip hemat gitu kan. Seberapa murah sih gitu kan? Soalnya kalau kita dengar kata-kata murah itu, kalau dengar kata murah gimana? Oke, Aku mau. saya tanya sebelum kita pergi ke angka murah itu sebenarnya relatif ya. Tetapi gini, harga kita beli sepatu cewek, tapi sepatu aja deh ya. Sepatu kalau kita beli sepatu 3 biji merek Adidas aja, itu kan sekitar 6 juta ya. Sekitar 6 juta something. Nah, di angka saya di Start Travel dari angka segitu kalian udah bisa pergi ke Singapura dan Malaysia. 2 negara langsung. Itu sudah jalan-jalannya udah enak, udah pakai transportasinya udah private dengan mobil, terus juga udah ke tempat-tempat yang experienced, which is itu nggak akan kalian temuin, which is mau di Lampung ataupun di mana misalnya kayak gitu ya. Experienced itu unforgettable juga. Karena gini, kalau kalian udah pernah sekali nginjekin suatu negara, kita akan ngebuat kalian akan candu untuk pergi ke negara yang lain. Itu penting. Kenapa? Karena gini, negara pertama itu adalah negara yang menentukan kalian akan kapok atau kalian akan jadi candu. Benar. Iya dong. Iya. Itu akan jadi 2 hal yang berbeda. Itu sama kayak ketika kalian salah pilih pasangan, itu akan jadi trauma atau akan menjadi lebih berbunga-bunga. Bukan candu ya, mau nambah lagi. Oke, jadi yang ditawarkan kelebihannya mungkin itu ya, salah satunya adalah akan memberikan suatu kesan lah gitu kan, istilahnya lagi untuk orang yang memang dia belum pernah gitu kan keluar negeri, belum pernah keluar negeri, dia ingin coba karena kan sekarang kayaknya lagi tren banget gitu kan, apalagi kemarin New Year gitu kan banyak banget yang ya walaupun hanya Asia Tenggara gitu kan, tapi seenggaknya gue pernah deh keluar negeri gitu kan, bahasanya keluar negeri gue bisa foto apa namanya, bisa instastory, foto paspor gitu kan, gue bisa foto. That's why Instagram apalagi sekarang sudah makin gitu, semua orang pengen pamer. Kayaknya bahkan kalau kita lihat bisnis apa tuh namanya kafe-kafe, itu harus Instagramable banget gitu kan. Tujuannya apa? Ya pamer. Harus estetik. Iya. Kuncinya estetik. Benar-benar validasi sih. Ya nggak validasi. Sometimes kayak gitu sih. Benar. Dan ini melayani untuk umroh, haji juga? Iya. Kita sebenarnya umroh dan haji ini sudah kita buat dari 2023. Cuman di Lampung insya Allah akan kita jalani di 2024 karena sebelumnya kita nginduk di Jakarta. Dan sekarang kita mau fokus juga sama berangkat dari Lampung. Berarti gini Kak, berarti kantornya tuh ada 2. Iya. Kita punya 2 cabang, yang satu ada di Jakarta, yang satu ada di Lampung. Sedangkan yang di Jakarta itu lebih fokus pada penjualan, sedangkan operasional itu ada di Lampung. Di Lampung, boleh ke di spill alamatnya di mana kalau yang di Lampung? Kalau di Lampung ada di Jalan Gajah Mada nomor 16D, Pahoman, di bawah flyover Pahoman. Dekat satelit. Oke, kalau untuk sosmednya gitu kan, kalau kita misalkan mau ngepoin gitu ada di mana tuh, di Instagramnya boleh di spill juga. Instagram kita di @angkasa_yudhistira_travel official. Harus ada official ya. Iya, karena kemarin sempat kena hack pada bulan Agustus kemarin itu kena hack dan we start over and over lagi. Dari zero, alhamdulillah sudah kebentuk lagi marketnya, dan kebetulan market kita itu 90% tuh online dan tidak cuman ada di warga Lampung, tapi kita seluruh Indonesia. Berarti sudah marketnya sudah melampaui batas ya. Iya dong, harus
bukan berkembang lagi ya, udah termasuk maju nggak sih? Maju dong. Amin. Nah kalau misalkan Kak ngelihat tren apa namanya perjalanan ke luar negeri gitu kan, di apalagi sekarang makin banyak, kita ngomongin yang di Indonesia aja deh gitu kan. Gimana sih peluang dari bisnis agen travel di masa depan? Mungkin menurut Kakak sendiri udah kebayang belum sih kayaknya akan kita makin mudah mencari pasar atau malah justru makin akan berkurang? Oke. Kalau ini kita ngomongin behavior market ya. Artinya karena kalau dahulu kala tour and travel itu terbatas. Terbatas karena dulu untuk jalan-jalan butuh duitnya mahal banget ibarat ya. Bahkan kita kayak mau dari Lampung ke Jakarta naik pesawat aja mahal. Bener. Zaman dulu apalagi belum ada Traveloka. Sorry. Ada travel aja. Iya. Ada otak-otak lah ya. Ada otak-otak. Itu gara-gara karena efek itu akhirnya juga secara mindset behavior market itu berubah juga. Market Indonesia sudah mulai menggiring ke arah experience dan buy something gitu loh. Jadi jalan-jalan itu udah jadi sebuah kayak kebutuhan, eksistensi diri, experience-nya itu jadi secara market itu gede banget. Secara market, dan kebetulan sekali saya ketika membangun bisnis ini ketika market itu sedang bertumbuh. Oke, ya jadi momennya ya pas momennya ya. itu pas. Oke. Pas lagi momennya pas. Jadi ketika kita bikin ini bisnis, Angkasa Pura Travel ini naik. Bahkan waktu dulu itu saking naiknya ya. Kita itu dalam 1 bulan itu bisa ngeberangkatin ratusan orang. Wow. Itu saking waktu itu lagi kenaikan eksponensial banget. Tapi sayangnya tidak diiringi dengan ilmu bisnis yang lebih baik. Sehingga kliennya banyak, tapi kita kewalahan. Itu klien karyawan-karyawanku sampai yang jam 9 malam baru pulang, jam 12 malam baru pulang. Saking ramai banget dan capek banget. Itu mereka benar-benar lelah, yang sampai akhirnya pas pandemik baru saya kembali introspeksi diri, kita mulai perbaiki sistem dan akhirnya kita mengetahui bagaimana menjalankan bisnis secara sehat. Walaupun penjualan meningkat, tapi operasional tetap terjaga. Berarti intinya kayak manajemennya harus bagus juga ya. Benar. Dan mungkin tantangan untuk Kak Yudisnya ini apa sih Kak? Dari tadi kan kita kan ngobrol tentang banyak nih yang percaya nih sama Kak Yudi gitu kan untuk berangkat ke luar negeri, dan uangnya itu kan nggak kecil gitu. Benar. Jadi menurut Kakak itu strategi untuk menjaga reputasi, kepercayaan, trust sama si agen travelnya Kak Yudi. Kenapa sih gue harus percaya sama lo? Karena kan ya di samping banyak tren juga, banyak juga yang kompetitor, kompetitor dan yang bodong-bodong, yang tanda kutip itu kan banyak banget gitu kan. Kita kan nggak tahu nih di luaran sana, misalkan ada yang kalau jujur ya udahlah ya standarnya seperti 6 juta sekian. Benar. Ada yang lebih murah. Nah, itu gimana tuh Kak? Maksudnya menjaga kepercayaan pelanggan. Kalau kita ngomongin masalah bisnis, it's all about value. Kita ngomongin lagi tentang value. Mungkin ada yang jauh lebih murah, mungkin ada yang jauh lebih banting-bantingin harga. Yang tapi gini, banting-banting harganya super gila, malah kadang-kadang mereka berani rugi tapi nanti ada permainan di belakangnya gitu. Something like that banyak lah. Cuman gini, kita yang kita tekankan di sini adalah ketika kalian jalan sama kita memberikan value-nya di mana unforgettable moment. Kalian pergi ke Jepang bareng Angkasa Pura Travel misalnya ya, kalian akan pergi ke 3 kota langsung yang terkenal, Tokyo, Osaka, Kyoto. Mungkin ada yang harganya murah, mereka cuma jual Tokyo doang, misalnya kayak gitu. Jadi ke 3 kota ini kemana aja? Itu semua experience ada, dari mulai belanja, jalan-jalan, pakai kimono,
Terus juga ketemu di Gion itu ketemu Geisha, something yang jadi experience kalian. Bahkan naik Shinkansen tuh gimana sih rasanya, itu kita adakan untuk di dalam paket kita gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar jual-jual murah-murah banget, tapi kita menjual value di dalamnya. Jadi untuk bersaing di antara kompetitor ya inovasi. Ya udah siap lah ya. Iya. Benar. Sudah bisa menggempur dunia pariwisata di Luar biasa ya. Sama. Terus berinovasi gitu kan, sama kayak yang ada di depan kita nih Yosi. Suka-suka dessert ini loh maksudnya makanya. Kamu ngeliatin penonton bayaran kita ya. Coba kita ambil dulu ini suka-suka dessert nih. Salah satu makanan yang lagi viral juga, ini rame banget nih. Iya, ini kalau misalkan ikut travel lo dapat kayak gitu juga nggak? Kalau domestik dapat kayaknya. Domestik dapat ya. Ini apa namanya Yosi? Ini Mikban. Mikban ini dari Yang dari Thailand. Thailand ya, betul. Kemarin saya baru pulang dari Thailand ceritanya. Bawa ini nggak? Bawa. Tapi nggak kena bea cukai kan? Tenang, saya cuma bawa 5 biji. Oh, 5 Jadi aman ya? masih under, Aman, masih dalam keamanan. Just tip Yudis. Bisa di follow ya. Bisa di follow ya. Bisa di follow suka-suka dessert. Kalau misalkan apa namanya pengen ngemil terus nggak tahu nih mau apa. Nah, Iya kan. Ini dong. Ini ada juga apa namanya store-nya di MBK. Jadi buat lo yang suka main ke MBK, gas lah ya. Ini suka-suka dessert ada di food court-nya. Harganya murah-murah. Yang nggak main ke MBK. Betul ya, langsung meluncur. Ada di MBK sama di Wai Halim gitu. Selain suka-suka dessert, kita juga punya satu lagi toko kue. 1, 2, 3. Twing. Oh belum. Agak saya Yudhistira Travel dulu. Ini luar biasa. Ini keren tuh kan. Logonya naik pesawat. Nih, promo-promo yang ada di sini. Bener banget. Bisa kepoin ya Instagramnya. kepoin Instagramnya. Nah, Puspa Home Snack. Home Snack. Ini homemade traditional cake Indonesia buat lo yang mungkin nanti di toples di mejanya waktu lebaran belum tahu mau di siapa. Benar. Abis lebaran perginya ke rumahnya Kak Yudi. Lo minta giveaway travel. Tiba-tiba stuck, gue pengen terbang gitu, gue pengen terbang. Gitu. Oke. Ada promo apa Kak di ini? Promo saat ini kita ada ke Hong Kong dengan budget 14,9. Hong Kong dan Macau ya, langsung pergi ke 2 negara. Pergi ke Jepang dengan mulai dari 15,9 juta. Dan ada ke Eropa 23,9 juta. Ke Eropanya langsung ke 9 negara. Wow. Itu 9 sebutin sih Kak apa aja? Oke, kita akan tiba di Paris. Pertama kita akan tiba di Paris. Habis itu lanjut ke Belgia. Habis itu kita akan ke Belanda. Habis dari Belanda kita langsung ke Swiss. Swiss. OMG. Nanti kita honeymoon di sana ya. Terus dari Swiss kita ke Jerman. Habis itu ke Liechtenstein, Austria. Habis itu kita ke Italia. Dan terakhir kita biasa last but not least Enggal. Kita pulang ke Enggal. Satu lagi kemana di? Biasanya Jerman, Belanda. Buka peta dulu. Iya, biasanya kita tuh ngurut soalnya. Oh, rutenya lingkar ya? Hampir turun ke bawah. Jadi nanti finalnya kita ada di Milan. Oh, Milan. Di Italia. MG. Cannot White. Berapa itu Kak ke Eropa Kak? Cuman 23,9 juta. Jual motor kamu itu, Noy, kita berangkat. Saya boleh punya dia. Gak apa-apa setengah harga. Ember, kita berangkat. 23,9. Oke, wow. Kak, aku penasaran nih. Dari tadi kan kita ngobrolin tentang bisnis kan. Aku pengen ngulik nih pribadinya Kak Yudi. Oh, OMG. Dia udah ditulis loh, dilarang membahas kehidupan pribadi. Enggak, aku pengen tahu deh. Dulu kan ini bersumber dari hobi, ya kan. Sampai terciptanya perusahaan yang alhamdulillah nanti buat perusahaan gede lah. Terus amin. Dulu itu kalau kita bisa flashback, Kakak itu dulu pengen banget ke negara apa sih? 1 negara. 3 deh, sebutin 3. 3 ya. Ternyata fun fact-nya adalah sejak SMA saya sudah menulis 100. Wow. Bukan 100 negara, 100 target di dalam hidup. Ya, termasuk pengen pergi kemana-mana. Ternyata hidupnya sangat tertata ya. Oh enggak, jadi ceritanya ini lucu. Enggak seindah itu hidup. Oh enggak ya. Soalnya hidup kita seperti Larry, berjalan seperti air mengalir. Kanan kiri oke deh. Jadi Gimana Kak? SMA
Saya ngelihat dulu kan itu belum terkenal ya. Zaman SMA kan berarti tahun 2008 2007. Oh, SMA 2008. Udah tua ya. Kelihatan sih umurnya. lanjut. Nah, jadi pada saat itu saya ngelihat YouTube orang ITB ngebuat mimpi dari doa ibunya, bahwa mimpi itu dari doa ibu dia. Dia pengen menginjakan kakinya menginjak salju di Jepang. Oke. Sampai pada tamat di ITB dia dapat beasiswa S2 di Jepang, dan itu yang jadi salah satu inspirasi saya. Apa yang dia lakukan? Dia nulis 100 target dalam hidupnya, dan salah satunya adalah itu. Dan kalau ditanya 3 negara yang sudah saya dulu saya impikan dan alhamdulillah sudah tercapai. Semua ya, sudah terchecklist. Mana aja tuh? Tapi kalau sekarang udah buat lagi yang baru. Baru lagi. Dulu yang pasti Eropa, Eropa. Prancis. Pingin banget ya. Prancis. Kayaknya tuh idaman banyak ya. Iya. Karena romantis. Betul. Itu Prancis itu harapan saya banget. Terus Jepang. Terus ternyata pada SMA itu saya pernah nulis wishlist ke Turki. Oke. Padahal saya nggak tahu Turki itu apaan. Serius, saya cuma nulis aja. Terus tiba-tiba kayak universe itu support us, kayak semesta itu mendukung. Tiba-tiba ada uang, dapat rezeki, ada momennya, ada tiket murah pergi ke Turki. Pada zaman itu ke Turki itu harusnya 10 juta tiket doang. Saya dapat 5 juta. Oke. Dapat 5 juta. Wow. Saya dapat 5 juta promonya. Oke. Dan jangan salah, saya tuh karena dulu tukang jalan ya. Saya tuh bahkan pernah pergi ke Makau. Tiket PP cuma 400.000. Wow. Tiketnya lebih murah daripada kita dari Lampung Jakarta daripada naik Damri. Kadang kalau kita ngelihat di TokTok ya. TokTok ya, oke. Di TikTok itu kita ngelihat banyak kan orang-orang yang backpackeran Iya, gitu. betul. Terus banyak yang ngasih saran kalau misalkan mau jalan jauh nih backpackeran, pakai aplikasi ini Iya. dan harga tiketnya itu benar-benar murah. Dan kadang itu kan kita nggak tahu ya kalau orang awam ya, Say. Jadi menurut kakak itu gimana sih maksudnya untuk lebih ke apa ya? Strateginya. Iya, biar lo lebih was-was lah. Apalagi kalau misalkan kayak Reza nih, Reza mau ke Arab tuh. Iya. Amin. Mau jadi Reza mau ke Arab tapi mau traveling kan. Cuman kan nggak tahu ya kayak dokumen, kayak apa gitu. Itu bisa nggak sih Kak? Maksudnya kakak ngasih saran ke kita apa yang harus diurus untuk anak muda ya. pertama, Yang paling pertama dalam dunia saat ini informasi kita udah banjir banget informasi. Tinggal kalian selecting. Di era kita ya, di era kita saat ini informasi itu nggak kayak dulu. Kalau dulu kan harus mau nyari informasi di koran sama TV. Lampung Pos kan kita harus buka Lampung Pos dulu buat nyari informasi kan. Jadi sekarang enggak loh. Lewat internet kita bisa buka Lampung Pos sekarang juga gitu loh. Ada berita apa nih gitu kan. Nah begitu juga dengan kalau kita mau traveling ya. Makanya kalau dulu ada bilang, oh kalau traveling harus banyak duit dulu. Oh enggak. Orang saya dulu ke Singapura ya cuman modal 2 juta. Udah ke Singapura. Foto sama macan. Yang penting udah ya kan. Ya, jadi enggak, yang paling utama di era saat ini adalah informasi. Bagaimana kita dapat informasi? Masuk ke dalam grup. Itulah gunanya Telegram. Itulah gunanya Facebook zaman sekarang. Maksudnya ada grup-grup yang memang mereka memberitahu lagi ada tiket murah nih, hunting. Jangan salah, saya pernah ke India pakai Garuda PP senilai 700.000. Saya ajak 10 teman saya up dulu sih tapi biar saya bisa berangkat gratis. Saya up jadi 1 jutaan something gitu kan, biar saya gratis kan ke Indianya. Padahal pada saat itu saya ngapain gua ke India, gitu kan. Itu kan negara jorok gitu kan. Tapi gini, ini berangkat pakai Garuda coy. Kapan lagi menaik Garuda seharga 700.000 which is itu PP dari Lampung Jakarta kurang lebih pada saat itu. Akhirnya saya mengumpulkan tuh. Kebetulan saya circle-nya teman-teman yang cuy, bulan depan jalan yuk. Ayo gitu kan. Kalau cuy, bulan depan jalan yuk. Bye. Udah, kita gak temenan. Gak temenan. Punya sat-sat. Ya, karena ketika lagi ada promo tiket, itu harus saat itu. Gak bisa lama. Jeda pun hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Take it or leave it. Pilihannya cuman itu. Which is waktu itu juga saya umroh. Tiket cuman 4 juta.
Wow. Tahu tahu gak umroh itu harga tiketnya berapa? Berapa? 13 juta sampai 15 juta zaman sekarang. 13 sampai 15 juta. Iya, Itu berapa sih Kak waktunya maksudnya stay di sana? Iya kalau itu mah tinggal itu beda lagi. Ini kita ngomongin tiket. Tiketnya hanya tiketnya Masalah udah segitu. stay beda lagi. Itu beda ini. Beda. Nanti itu ngobrol di belakang ya. Udah pengen berangkat ya. Akhirnya kita dapet yang segitu kan. Pertama kali saya nginjekin ke Jepang itu tiketnya cuma 2 juta. 2 juta 700 ribu. Berangkat 700 ribu pulang 2 juta. Sebenarnya bisa 1,4. Tapi karena saya mau pulangnya lewat Osaka pada saat itu. Jadi saya pilih yang multi city sebutannya. Kayak begitu. Oke. Wow, ini mendaging sekali untuk lo yang emang mau traveling gitu kan. Boleh sih Kak apa namanya? Terakhir lah mungkin ya bisa kita katakan closing statement gitu untuk para yang lagi nonton nih. Anak-anak muda yang dia mau yang gila traveling atau mungkin buat orang yang belum pernah traveling dan dia mager gitu ya. Gimana sih caranya buat ngebangkitin? Lo tuh harus sekali-kali coba sih lo injekin gitu kan ke tanah orang lain gitu kan. Boleh Kak? Jangan di kandang aja. Jangan lo jago kandang gitu. Yuk silakan Kak Yudis. Ini sering saya ucapkan sih sebenarnya di IG saya. Kalau tempat duduk kamu bekerja itu selamanya kan ada di situ kurang lebih. Tapi pengalaman yang terjadi ketika kalian jalan-jalan, ketika kalian bertualang, itu nggak akan pernah kalian rasain di depan komputer kalian sambil duduk di sudut meja tempat kalian bekerja. Cuman itu experience kayak kalian tiba-tiba kesasar di suatu negara, itu hanya bisa kalian rasakan dengan kalian jalan, bukan dengan nonton YouTube. Nah, itu yang harus kalian yang belum pernah jalan-jalan, itu hal yang perlu kalian sadari bahwa dunia ini cepat sekali berputar. Nanti nggak kerasa kita udah tua. Ini ada momentum yang karena saya sering banget berangkat bawa nenek-nenek, bawa emak-emak. Mereka baru jalan-jalan ketika mereka merasa sudah cukup. Padahal sebenarnya pas mudanya mereka bisa untuk melakukan itu, cuman mereka tidak memilih itu karena memilih another option mereka ya. Mereka memilih pas tuanya. Kalian tahu? Ketika kita experience kita ketika muda, ibarat nih, ketika kita muda kita berani tuh naik Flying Fox atau terjun di Dubai, kita terjun pakai Sky Air itu. Apakah kita bisa pas umur 60 tahun untuk mencoba itu? Iya, betul. Jadi ya pemirsa. Jadi jangan lupa untuk experience-nya ketika lagi muda. Tabung pelan-pelan itu bisa kok. Cuman bagaimana kita memanage uangnya aja. Nah, luar biasa. Yuk mulai lo yang si paling mager gitu kan, lo cari experience karena ya kalau misalkan lo cuman berangkat jam berapa sih? Jam 9 pulang jam 5 ya. Setiap hari gitu kan. Ya kayak gitu-gitu aja. Dan satu lagi kalau dari gue supaya kumpulin experience supaya masa tuanya ada cerita untuk muda berkelana, tua bercerita. Masuk oke deh. Thank you Kak Yudis udah main-main ke sini. Nanti kapan-kapan giliran kita yang main ke Yudhistira Travel. ada voucher bisa Boleh. Potongan-potongan 30% juga enggak apa-apa gitu kan. Banyak promo-promo kok. Kan. Oke. Kepoin Instagramnya ya. Instagramnya Kak boleh disebut sekali lagi? Angkasa Yudhistira Travel Official. Dan Instagram Kak Yudis? @Yudhistira PHOTO. Oke, langsung di follow sekarang juga dan sampai bertemu lagi di Episode selanjutnya. Bye.